Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cast Channel. Di awal-awal keberadaan Batavia di Pulau Jawa itu nggak bisa dikatakan kalau orang-orang Belanda yang ada di situ menjajah Nusantara atau menjajah orang-orang Jawa pada waktu itu. Tidak. Mereka itu memiliki kedudukan yang sama atau setara dengan kerajaan-kerajaan di Jawa pada waktu itu. Bahkan mereka itu bisa dikatakan memiliki posisi yang lebih berada di lebih rendah dibandingkan dengan kerajaan Islam di Jawa pada waktu itu. Karena Batavia pada waktu itu lebih memilih untuk tunduk kepada Sultan Jawa. Mereka lebih memilih tunduk karena menurut orang-orang VOC itu uang itu lebih penting dari segalanya. Kalau misalkan mereka mencari masalah dengan Sultan Jawa pada waktu itu, otomatis mereka akan membutuhkan dana yang banyak untuk peperangan. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh VOC. Itulah cerdiknya mereka. Kesultanan Kerajaan Mataram memiliki hubungan kerjasama ekonomi begitu. Mereka mempunyai kesepakatan, agreement begitu, di mana kesepakatannya adalah VOC akan mengirimkan hadiah setiap tahunnya berupa barang-barang langka, barang-barang mewah yang kemudian diimpor dari luar negeri. Diimpor, didapatkan Belanda dari berbagai wilayah di seluruh dunia begitu. Barang-barang yang tidak pernah dilihat oleh orang-orang Jawa pada waktu itu dibawain sama VOC. Salah satu contohnya itu VOC itu pernah membawakan Kesultanan Mataram itu kuda terbesar dan terunik di seluruh dunia yang kemudian didatangkan VOC dari Persia. Dan sebagai gantinya, Kesultanan Mataram itu akan memberikan semacam upeti kepada VOC, kepada Batavia, berupa beras dan kayu. Ngasih VOC beras itu adalah hal yang mudah bagi Sultan. Tetapi ini untuk Sultan. Tapi masalahnya rakyatnya itu, bagi Sultan itu mudah, tetapi rakyatnya itu loh. Itu mereka banting tulang, bekerja di sawah itu, dan kemudian hasil panennya itu langsung dijual ke VOC dengan harga yang murah. Semata-mata untuk kesenangan sang sultan, untuk bisa kemudian mendapatkan kerjasama dengan Belanda dan mendapatkan hadiah-hadiah itu. Jadi tetap saja di sini yang rugi adalah para petani. Ya, betapa sulitnya mereka itu untuk mendapatkan hasil panen seperti itu dan kemudian diserahkan ke orang asing. Di abad 17 itu, di situ yang berkuasa di Kesultanan Mataram pada waktu itu adalah Amangkurat I yang dikenal sebagai seorang raja yang nggak punya akhlak. Ya, masih sampai sekarang masih dikenal sebagai raja yang paling dibenci oleh rakyatnya. Kalau misalkan kita melihat bagaimana perlakuan dari kerajaan Mataram Islam pada waktu itu terhadap utusan-utusan yang dikirim oleh VOC untuk menyerahkan hadiah ke keraton Mataram pada waktu itu. Nah, di sini ini yang menarik di sini. Jadi perlakuan yang diberikan oleh kerajaan Mataram terhadap utusan dari VOC, orang Belanda itu ketika mengirim hadiah itu perlakuannya sangat tidak baik, di mana mereka itu sering dikacangin. Kalau misalkan orang-orang Belanda itu akan bertemu dengan Sultan Mataram. Jadi mereka itu akan ditempatkan di suatu pendopo, di sebuah tempat yang lapang, dan mereka tuh langsung terkena sinar matahari. Untuk bertemu Sultan saja itu sangat susah sekali. Jarang ada yang bisa bertemu dengan Sultan. Ya, kalaupun ada, mereka akan disuruh untuk nunggu dan berpanas-panasan di tengah terik matahari. Ya, mereka akan dikacangin dulu, baru kemudian bisa bertemu dengan sang Sultan. Nah, begitu sang Sultannya datang, itu sang Sultan biasanya ditemani oleh para dayang-dayangnya yang membawa tombak di tangannya. Seperti itu. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa dengan melihat perlakuan Kesultanan Mataram
atau kerajaan Mataram terhadap orang-orang Belanda di awal kedatangan mereka, di awal berdirinya Batavia itu. Nah, itu kan mereka seolah-olah menjadi kelas bawahan. Mereka dianggap sebagai kelas pedagang, hanya sebagai kelas pedagang oleh Kesultanan Mataram pada waktu itu, sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan kalau Belanda itu sejak awal kedatangannya itu sudah dikatakan menjajah itu, karena mereka pun dikacangin sama orang-orang dari kerajaan-kerajaan di Jawa pada waktu itu. Akan tetapi lama kelamaan, karena ini terus berlangsung, kerjasama ini terus berlangsung, sang sultan itu lama-lama kemudian terus meminta kepada VOC, kepada orang-orang Belanda itu, untuk mencarikan hadiah yang lebih banyak lagi, yang lebih luar biasa lagi. Nah, ini yang kemudian membuat VOC itu lama-lama jengkel dan mulai bosan mereka itu disuruh untuk mencarikan hadiah kepada sultan, yang lama-lama kemudian membuat VOC itu merebut kekuasaan dari kerajaan Mataram, dan akhirnya kerajaan Mataram Islam itu jatuh pada tahun 1743. Itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.